Om Swastiastu, perkenalkan nama saya IGD Krisna Kesuma Wijaya. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang protokol PPP. Nah, pertama dari pengertiannya yaitu PPP ada kita sebut sebagai point-to-point protokol, merupakan koneksi titik ke titik ya, yang digunakan untuk menyambungkan local area network ke penyedia layanan LAN dan untuk menyambungkan segmen LAN ke dalam jaringan perusahaan. Nah, PPP juga bisa diartikan sebagai sebuah enkapsulasi pada protokol WAN. Nah, biasanya diterapkan pada router ya. Nah, kita lanjut. Koneksi point to point dari LAN ke WAN juga disebut dengan koneksi serial atau koneksi leased line. Nah, karena salah satu saluran tersebut disewa dari operator. Nah, biasanya perusahaan telepon ya, dan didedikasikan untuk digunakan oleh perusahaan yang menyewakan jalur komunikasi tersebut. Nah, point-to-point protokol ini juga menyediakan penyediaan penanganan koneksi LAN ke WAN, yaitu yang bersifat multi protokol termasuk TCP/IP, IPX, dan AppleTalk secara bersamaan. Nah, ini dapat juga digunakan melalui serat optik, transmisi satelit. Nah, jadi PPP juga menyediakan transportasi melalui teknologi Wide Area Network atau yang kita sebut sebagai LAN seperti ATM, frame relay, ISDN, dan tautan optik. Lanjut ke page berikutnya. Di sini ada macam-macam komunikasi jaringan yang familiar dalam jaringan komputer, terutama WAN ya. Jadi di sini ada yang bersifat serial dan juga paralel. Nah, untuk yang komunikasi jaringan serial dilihat dari gambar ini ya. Jadi komunikasi serial adalah salah satu metode komunikasi data di mana hanya ada satu bit data yang dikirimkan melalui seuntai kabel pada waktu tertentu. Jadi ini sumbernya dan ini adalah penerimanya. Jadi di sumbernya ini jika semuanya belum terkirim ke penerima, ini kan byte-byte datanya nih. Dia belum, kalau partnya belum lengkap, jadi dia belum, byte yang diterima itu belum semua terkirim. Jadi seperti itu ya, dia mengirimkannya satu-satu. Ini kan B5 setelah terkumpul ke sini, mungkin B6 juga akan ke sini ya. Jadi agak lambat ya. Tapi ini efektif untuk yang trafficnya yang tidak padat ya. Ini sangat efektif. Terus pada dasarnya komunikasi serial adalah kasus komunikasi paralel. Nah, jadi dengan nilai n sama dengan 1, atau dengan kata lain adalah suatu bentuk komunikasi paralel dengan jumlah kabel hanya satu ya, hanya satu kabel saja, dan hanya mengirimkan satu bit secara simultan. Jadi di dalam kabel itu contoh seperti kabel, misalnya kabel LAN ya yang tipe RJ45, itu kan kalau kita pecah-pecah itu kan di dalamnya ada banyak kabel ya. Sedangkan kalau kabel serial ini, kalau kita kita lihat isinya hanya ada satu ya, satu kabel saja. Nah, jadi bayangannya seperti itu. Nah, jadi pada komputer pribadi juga komunikasi serial digunakan, misalnya pada standar komunikasi RS232 yang menghubungkan peripheral eksternal seperti modem dengan komputer. Nah, lanjut berikutnya ada komunikasi paralel, di mana di sini terdapat 8 ya. Jadi
jadi ini lebih cepat ya. Misalnya bit data yang berada di sini akan langsung dikirimkan secara bersamaan, jadi akan lebih cepat menerimanya. Jadi dari pengertiannya adalah komunikasi paralel adalah suatu metode komunikasi di mana sejumlah bit data ya, jumlah bit data dikirimkan pada saat yang bersamaan melalui untai konduktor. Misalnya dalam koneksi paralel sangat mengasumsikan bahwa 8 bit meninggalkan secara 8 bit ya. Jadi 8 bit data itu sekaligus bekerja secara bersamaan. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, dari beberapa bit yang diterima di sana jadi lebih lambat dari yang lain. Hal ini dikarenakan kan ini ada 8 jalur. Jadi 8 jalur ini masing-masing bit ini kan istilahnya seperti balapan ya. Mungkin ada yang lebih cepat duluan, ada yang lebih lambat, seperti itu. Nah, proses pembaca menunggu, mengunci, dan menunggu sinyal berupa jam atau clock ya dalam dan transmisi 8 bit ini juga menambah waktu untuk mempercepat ya. Jadi mempercepat untuk proses transmisi atau pengiriman data. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini jadi kekurangan dari ini ya, dari paralel ini sangat rentan terjadi tabrakan data ya. Jadi saat pengiriman itu mungkin jadi seperti ini di gambar ini ya. Jadi dia tuh ada yang datanya tuh ada yang memilih jalur ini, jadi dia akan bersamaan ke sini gitu. Nah, untuk biasanya skema dalam paralel ini adalah clock skew, di mana secara fisik digabungkan dengan kabel paralel dan sinyal dapat membekas dengan sendiri antara satu sama lain, membuat kabel rentan terhadap crosstalk. Nah, jadi yang saya sebutkan di bawah ini adalah crosstalk ya. Jadi crosstalk itu terlihat pada bit 1 ini ya, bit ini dan juga ini. Jadi adanya ketidaksinkronan gitu. Dalam artian ya data itu bersamaan berjalan dan mungkin saja butuh waktu lebih cepat atau lambat, jadi tergantung kecepatan transmisi datanya. Terus nah, pada gambar ini ya, bit 1, 2, 7, dan 8 mengalami beberapa crosstalk, tetapi bit 5 dan 6 tidak. Jadi bit 3 dan bit 4 juga mengalami terlalu banyak crosstalk. Oleh karena itu mungkin ditangguhkan atau dijatuhkan mungkin ya, sehingga kabel seri. Jadi kita kembali ke ini ya, ke komunikasi ini, ke serial ya. Jadi di sini dengan kalau dengan kabel serial dalam komunikasi mungkin kita menghubungkan sesama router, mungkin ada yang menggunakan yang tipe kabel yang paralel. Cuma menurut saya, jadi kabel serial lebih banyak direkomendasikan karena di samping itu harganya mungkin lebih murah atau mungkin sama juga ya. Cuma mungkin perbedaannya cuma di proses pengiriman datanya saja. Cuma kalau untuk menghubungkan sesama komputer mungkin lebih lebih cocok menggunakan yang tipe paralel sih. Cuma ini kalau sesama router mungkin bisa menggunakan yang
yang tipe serialnya saja. Jadi kabel serial memiliki lebih sedikit kabel. Nah, jadi kelebihan dari kabel serial ini adalah meminimalisir adanya crosstalk. Jadi kalau ini kabelnya paralel, jadi kan ketika data terkirim itu kan mungkin ada yang bisa, normalnya kan seperti ini, bit 1, bit 2, bit 3 mengambil jalurnya masing-masing, namun pada kenyataannya ya ada juga yang tidak sinkron gitu. Ini juga mengambil satu jalur, dan ini seperti balapan itulah, ada yang cepat ada yang lambat itu, jadi crosstalk pas kemungkinan terjadi itu. Beda lagi dengan serial. Kalau serial kan untuk menghindari crosstalk, jadi dia lebih dikirim satu-satu, ya walaupun lambat, ini lebih efektif untuk menghubungkan sesama router, ya router ke router sih, atau router ke modem yang traffic jaringannya lebih sedikit gitu, lebih sedikit memerlukan port ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi yang saya bahas di sini yaitu pengertiannya, kemudian komunikasinya seperti apa. Di sini ada dua, yaitu serial dan paralel. Nah, berikutnya, di sini juga ada bagaimana cara kerjanya data itu sampai diterima gitu. Jadi di sini sudah ada skema penggambarannya bagaimana data terkirim, bagaimana hambatannya. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, Om Swastiastu. Di sini poin komunikasi PPP. Di sini komunikasi serial atau serial communication, yaitu semua komunikasi jarak jauh dan sebagian besar jaringan komputer menggunakan koneksi serial. Karena biaya kabel dan kesulitan sinkronisasinya membuat koneksi paralel menjadi tidak praktis. Keuntungan paling signifikan adalah kabel yang lebih sederhana. Selain itu, kabel serial bisa lebih panjang dari kabel paralel karena interaksi yang jauh lebih sedikit atau crosstalk terjadi di antara konduktor kabel. 3 standar komunikasi serial utama mempengaruhi koneksi LAN ke WAN. Yang pertama, RS232 yang sebagian besar port serial pada PC sesuai dengan standar RS232C atau RS422 dan RS423 standar. Meskipun standar mendefinisikan konektor 9 pin dan konektor 25 pin, konektor 9 pin lebih umum diterapkan. V35 biasanya digunakan untuk komunikasi modem ke multiplexer. Standar itu ini untuk kecepatan tinggi, pertukaran data sinkron, menggabungkan bandwidth beberapa telepon sirkuit. Di Amerika Serikat sendiri, V35 adalah standar antarmuka yang digunakan oleh sebagian besar router dan DSU yang terhubung ke operator T1. HSSI atau High Speed Serial Interface, yaitu mendukung kecepatan transmisi hingga 52 Mbps. Insinyur menggunakan HSSI untuk menghubungkan router pada LAN dengan WAN melalui kecepatan tinggi garis T3. Konektor RS2329 pin.
yang digunakan untuk menghubungkan PC ke modem dan membantu menggambarkan konsepnya. Demarcation point, yaitu titik demarkasi adalah titik dalam jaringan di mana tanggung jawab penyedia layanan berakhir. Titik demarkasi menandai titik di mana jaringan Anda berinteraksi dengan jaringan yang dimiliki oleh organisasi lain. Dalam terminologi telepon, ini adalah antar buka antara peralatan tempat pelanggan, CPE, dan peralatan penyedia layanan jaringan. Data Terminal Equipment atau DTI dan Data Communication Equipment atau DCE. Dari sudut pandang menghubungkan ke WAN, koneksi serial memiliki perangkat DTE di salah satu ujung koneksi dan perangkat DCE di ujung lainnya. CPE yang umumnya merupakan router adalah DTE. DTE juga bisa menjadi terminal komputer, printer, dan mesin fax yang menghubungkan langsung ke jaringan penyedia layanan. DCE umumnya modem atau CSU dan DSU adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah data pengguna dari DTE ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh link transmisi penyedia layanan WAN. Sinyal diterima DCE jarak jauh yang menerjemahkan sinyal menjadi urutan bit. DCE jarak jauh kemudian memberi sinyal urutan ke DTE jarak jauh atau remote. Standar kabel. Awalnya konsep DCE dan DTE didasarkan pada dua jenis perangkat, yaitu perangkat terminal yang menghasilkan dan menerima data, serta perangkat komunikasi yang hanya menyampaikan data. Antarmuka DTE atau DCE untuk standar tertentu menentukan spesifikasi berikut. Yang pertama, mekanis atau fisik, yaitu jumlah pin dan tipe konektor. Listrik, yang menentukan level tegangan untuk 0 dan 1. Fungsional, menentukan fungsi yang dilakukan dengan memberikan arti pada masing-masing fungsi dari garis sinyal di antarmuka. Prosedural, menentukan urutan kejadian untuk transmisi data. Standar RS-232 asli hanya mendefinisikan koneksi DTE dan DCE yang merupakan modem. Namun, jika Anda ingin menghubungkan dua DTE secara langsung, seperti dua komputer atau dua router seperti yang kami biasanya lakukan di lab, kabel serial khusus yang disebut dual modem menghilangkan kebutuhan untuk DCE. One Serial Connection Option. Untuk mendukung kepadatan port yang lebih tinggi dalam form factor, bentuk yang lebih kecil, Cisco telah memperkenalkan kabel Smart Serial. Perangkat eksternal dapat menghasilkan sinyal atau salah satu DTE dapat menghasilkan sinyal clock. HDLC Encapsulation. WAN menggunakan beberapa jenis protokol Layer 2, termasuk PPP, Frame Relay, ATM, X25, dan HDLC. Protokol HDLC diperkenalkan beberapa saat kemudian. Deskripsi singkat dari protokol WAN termasuk HDLC. HDLC merupakan jenis enkapsulasi default pada koneksi point-to-point, tautan khusus, dan koneksi saklar sirkuit ketika tautan menggunakan dua perangkat Cisco. PPP menyediakan koneksi router ke router dan host ke jaringan melalui sirkuit sinkron dan asinkron. Serial Line Internet Protocol atau SLIP
yaitu protokol standar untuk koneksi serial point-to-point yang menggunakan TCP atau IP. Sel IP sebagian besar telah digantikan oleh PPPP. X25 atau Line Access Procedure Balance adalah standar ITU yang menentukan bagaimana koneksi di antara DTE dan DCE dipertahankan untuk akses terminal jarak jauh dan komunikasi komputer di jaringan data publik. Frame Relay yaitu protokol lapisan data link standar industri yang dialihkan dan menangani beberapa sirkuit virtual. ATM yaitu standar internasional untuk relay cell, di mana perangkat mengirim beberapa jenis layanan seperti suara, video, atau data dalam sel dengan panjang tetap 53 byte. Baik, sekian.